Untuk adik-adik semua, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan atau tolak dorong yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi apa ya, bisa dibilang penyemangat itu. Nah, untuk adik-adik sekarang untuk apa ya, untuk pertanian ini, untuk Aceh Tengah sendiri kita tahu ayahnya petani, anaknya tidak mau menjadi petani. Nah, ini salah itu. Alangkah baiknya ayah kita petani, kita menjadi petani yang berdasi, bukan seperti ayah kita juga, tapi lebih dari ayah kita sendiri, agar pertanian ini tidak disepelekan atau tidak menjadi pandangan sebelah mata bagi orang-orang. Nah, tugas kita lah untuk membalikan nama pertanian itu menjadi pertanian yang hebat di Aceh Tengah. Untuk adik-adik tetap rajin belajar. Nanti untuk masih ada 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi lah bisa dibilang untuk menempuh pendidikan. Jadi untuk waktu ini jangan sampai disia-siakan. Yaitu tentang pembiakan tanaman secara generatif, ya kan? Minggu lalu kita bahas tentang perlakuan khusus pada benih. Ya, perlakuan khususnya itu ada secara kimia, biologi, fisik, seperti itu, ya kan? Kemudian kelanjutannya adalah kita memasuki tentang pemilihan benih nantinya, yang mana pemilihan benih ini kalian lakukan praktik, tujuannya untuk menemukan atau mendapatkan benih bermutu yang nantinya untuk ditanam atau pada proses budidaya tanaman. Nah, kemudian kenapa ya petani kita ini dia sering tidak memperdulikan mau entah itu benihnya bermutu entah tidak, yang penting kami ada benih, kami tanam, benih kami tercukupi, kami nggak mau tahu entah itu bermutu atau tidak. Dia tidak memikirkan benihnya itu bermutu atau tidak, yang penting hasil panennya itu berproduksi bagus. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Sastri. Kebiasaan petani dalam budidaya tanam sering tidak memperhatikan jenis benihnya maupun itu bentuk pohonnya dan juga buahnya. Ya. Sering dikatakan asal sembarang tanam, Ya. maupun itu benihnya asal tumbuh ataupun tidak. Ya. Bahkan sering berkurangnya mutu dan kualitasnya yang diharapkan. Ya, bagus. Pertanyaan Sastri bagus. Kita kasih aplaus, nah. Ya. Bagaimanakah bisa dikatakan benih itu bermutu seperti itu? Dia dilihat dari ciri-cirinya. Seperti apa ciri-cirinya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Didana. Yang pertama, benih bersih dari kotoran. Ya. Yang kedua, benih berisi atau bernas. Ya. Yang ketiga, warna benih lebih cerah. Ya. Yang keempat, ukuran benih normal dan seragam. Iya, itu adalah salah satu cirinya. Jangan nanti lupa nak ya. Kalau bisa diingat, kita kasih aplaus untuk Pak Didana. Ya. Nah, di sini ada beberapa. Ya, ini ada pengertian benih, biji, dan bibit. Tentang produktivitasnya. Dan itu tidak termasuk dalam kriteria benih yang bermutu atau benih yang baik. Iya. Nah, kemudian ini ada juga gambar biji padi yang dijadikan nantinya untuk benih. Kemudian yang di bawah juga seperti itu, diserang oleh hama penggerek buah kopi. Nah, kalau itu kita budidaya tanaman kopi. Nah, ini salah satunya, diserang oleh hama penggerek buah kopi atau yang disingkat dengan hama BBKO. Ya kan? Nah, ini juga tidak bisa dijadikan untuk benih, ya. Kemudian ini benih bermutu secara genetis, ya kan? Yang pertama itu berasal dari benih murni. Apa itu benih murni? Benih yang tidak tercampur dengan benih lainnya, kotoran lainnya, ya kan? Kemudian benih itu kita harus mengetahui asal usulnya itu. Ya kan? Asal usul benih itu harus kita ketahui. Ada nanti dia proses dalam memproduksi benih itu dikenal dengan istilah sertifikat benih. Setelah melalui pengujian di laboratorium, dikecambahkan, nanti kita tahu figurnya, daya tumbuhnya, maka diketahuilah benih itu asal usulnya, varietasnya seperti itu. Ya, dan itu terdapat industri benih di kita ini. Kalian pernah nggak membeli benih
Ya kan? Udah, kemudian nanti ada keuntungannya pun, terus kemudian benih bermutu secara fisiologis, genetik, ya kan, dan secara fisik. Jadi di situ nanti tujuan daripada pemilihan benih ini sendiri ya. Dan tugas kita sebagai pelajar nantinya kita harus tahu, harus bisa membedakan mana benih yang baik, mana benih yang tidak baik, seperti itu. Untuk tujuannya mengubah pola pikir atau pola kebiasaan petani selama ini yang dia tidak mau tahu benihnya itu dari mana, yang penting benihnya ada, benihnya tercukupi, ditanam, ada hasilnya, dijual, memperoleh uang, ya kan? Nah, ini juga ada komponen benih bermutu, tadi secara fisik, fisiologis, dan genetik, ya. Coba perhatikan yang Ibu tayangkan. Nah, pada pembelajaran pemilihan benih ini, nah apa saja yang dilakukan? Nah, di sini nanti benih bermutu digolongkan menjadi 3 seperti yang Ibu sampaikan tadi, secara fisik, genetis, dan fisiologis. Nantinya diharapkan kalian peserta didik Ibu setelah kita membahas materi ini dapat menyeleksi mana benih bermutu secara fisik, genetis, dan fisiologis melalui proses sortasi benih. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalian setelah itu dapat mengelompokkan. Setelah kalian melakukan sortasi, dapat kalian kelompokkan mana-mana benih yang bermutu, mana-mana yang tidak bermutu. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa membedakan atau menyediakan alat praktek dalam sortasi benih. Alat apa saja yang diperlukan, ya kan? Kemudian bahannya terdiri apa saja? Ya, terdapat ada cawan Petri, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, ini namanya cawan Petri. Udah, ya. Kemudian ini adalah pinset untuk mengambil benihnya, ya kan? Udah. Kemudian bahannya apa saja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan bahannya apa saja? Ya, Sastri. Yang pertama ada benih jagung, Ya. Kacang hijau, Ya. kacang kuning, dan benih padi. Ya, kacang kuning kita kenal dengan kedelai. Ya, nak ya. Ya, jawabannya sudah bagus, Astri. Nah, coba kalian amati tayangan di depan ini. Kira-kira dari slide yang Ibu tampilkan ini itu proses apa ya? Nah, itu proses apa ya? Di mana gambar pertama itu ya kan ada wadah berisi air, kemudian di sebelahnya apa? Siapa yang bisa mengamati video yang Ibu tampilkan? Gambar yang Ibu tampilkan? Alvin, silakan nak. Kira-kira proses apa ini? Alvin? Proses penyaringan bibit. Ini adalah proses pemilihan, ya kan, atau pengujian pada benih padi. Benih padi. Padi siapa tahu nama latinnya? Iya, Oryza sativa. Ya. Nah, ini adalah proses-prosesnya, ya kan? Melalui tahapan-tahapannya, ya kan? Nah, kemudian nanti kalian akan menjawab di lembaran LKPD. Setiap kita pembelajaran itu di dalam Al-Quran sudah dituangkan, sudah dijelaskan. Makanya Al-Quran itu dibilang sebagai pedoman hidup. Nah, sambil mengaji tidak hanya membaca ayat-ayatnya, tapi pahamilah artinya. Nah, ternyata ilmu pertanian itu banyak dituangkan, banyak dijelaskan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya tentang yang kita pelajari adalah benih. Di situ terdapat dalam surah Yasin. Nanti kalian buka di rumah surah Yasin. Di LKPD tersebut langkah-langkah praktik kalian sortasi benih ini untuk memilih benih yang bermutu, ya kan? Yang pertama perhatikan yang Ibu sampaikan. Kalian membawa satu benih. Nah, ini benih yang masih belum diseleksi atau disortasi atau dipilih, nah bahasa kita. Nah, kemudian ini ditimbang, ditekan tombolnya. Nah, kemudian nanti ditekan tombolnya itu sampai muncul di monitor timbangannya ini, di layarnya itu
no. Ya, istilahnya no itu kita belum melakukan penimbangan. Dah. Coba maju merdu. Setelah kalian melakukan subtraksi, nah nanti ini ada benih yang lain, nanti kalian kelompokkan, nanti ini rumusnya, ya. Dan silakan lanjutkan lagi praktiknya. Ya, atau benih keriput, bentuknya tidak bagus, ya kan? Warnanya kusam, ya. Setelah selesai memilih benihnya, langsung dihitung dengan rumus yang ibu sampaikan di depan itu, ya. Ini tangannya, ya, silakan dulu. Lanjut kelompok yang lain. Apa yang sudah selesai? Ya, silakan Farida. Ya, timbang. Udah, buka angka 0. Silakan. Ya, Bu. Ya, 85,3. Ya. Dah, kemudian selanjutnya. Ya. 54,0. Ya. Dah. 80,6. Nah, ini kalkulatornya. Nah, silakan dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya, Nak ya? Kalau udah, silakan. Nanti biar habis ini kebetulan kelompok 2 yang sudah selesai, nanti kelompok 2 yang maju pertama untuk mempresentasikan hasil praktiknya hari ini. Dah. Udah. Nah, benih kotoran yang ada tadi yang sudah diseleksi tadi juga ditimbang. Nah, silakan. Ini. Nah, untuk mengetahui benih murninya. Udah. Nah, silakan. Iya, timbang. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Laporannya itu ditulis di sini, ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok